Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Setia Rahmah Surabaya, selamat datang di podcast kita kali ini. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dimanapun kalian berada yang lagi ngeklik video ini. Kalian beruntung banget karena kita akan ngobrol tentang bot Stitki gitu. Bersama sahabat gua yang sudah datang. Makasih Bang waktunya. Bang Andi. Sama-sama. Oke. Kita akan ngobrol tentang Stitki nih Bang, karena abangnya siap. kan mahasiswa ya. Siap, mahasiswa. Oke, mahasiswa. Mahasiswa Setia Rahmah semester 5 Semester sekarang. 5, Masuk oke. ke semester 6. Oke. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya, Bang. Amin ya Allah. Amin amin amin. First question for you. Stitki itu apa sih gitu? Kalau boleh diterangin sedikit Stitki itu? Setia Rahmah itu sebenarnya adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi gitu, Bang. Komunikasi I-nya apa tuh? Komunikasi Islam tentunya. Oke, jadi ternyata Stitki itu adalah singkatan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah apa tadi? Dan Komunikasi Islam Dan terletak di Surabaya. Jawa Timur berarti ya. Oke, kalau misal aku anak SMA terus punya hafalan dan aku pengen kuliah akan tetapi juga sambil ngafal Quran. Kira-kira Stitki ini bisa jadi wadah nggak sih? Tentunya sangat bisa. 100% bisa gitu. Kalau bisa 100%, apa yang jadi jaminan nih Bang? Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam atau kita sering kenal dengan Setia Rahmah Surabaya itu memfasilitasi mahasiswanya untuk belajar, menghafal dan mengembangkan potensinya begitu. Jadi di Setia Rahmah Surabaya itu fokusnya menghafal Al-Quran, kemudian imam masjid yang profesional tentunya, dan menjadi seorang manajer masjid gitu. Oh gitu. Jadi fokusnya nanti misal lulus, biasanya kan kamu kuliah di mana? Di Stitki. Lulus jadi apa? Nah, jawab pertanyaan ini tuh gimana? Semisal nih, aku kan sekarang lagi kuliah di Setia Rahmah Surabaya. Kemudian kalau kamu lulus, nanti kamu bakal jadi apa? Ini sebenarnya sering terjadi dan sering juga ditanyakan masyarakat kepada saya pribadi tentunya. Oh gitu. Jadi saya jawab, kalau kita kuliah di Setia Rahmah, ketika keluar kita nanti akan menjadi imam yang profesional gitu. Kita mengisi kajian, bukan hanya sekedar menjadi imam. Dan alumni terdahulu pun sekarang sudah menyebar di berbagai negara. Ada yang di Jepang, Korea, dan Timur Tengah tentunya. Gitu. Oke. Jadi imam yang punya kompetensi di atas rata-rata. Iya, betul. Mereka hafal Quran, terus belajar manajemen tadi katanya ya. Iya. Kalau misal aku pengen nyari pilihan kampus nih, kan ada UI yang kampus nomor 1, terus UGM, UNAIR. Apa sih yang di Stitki ada tapi di kampus-kampus besar ini nggak ada? Nah, yang dimiliki Setia Rahmah yang tidak dimiliki oleh kampus lain, salah satunya yaitu fokusnya ke imam masjidnya gitu. Fokus untuk mengembangkan masjid yang tadinya sepi gitu kan. Masjidnya yang sepi, tidak ada program yang hanya dilakukan ketika sholat 5 waktu saja. Di situ kita terjun dan langsung terjun ke masyarakat bagaimana nih mengubah masjid yang tadinya sepi menjadi masjid yang makmur begitu. Nah, di situ nilai plusnya. Kemudian ditambah dengan kita kegiatan sehari-harinya bersama Al-Quran begitu. Insya Allah kehidupan di sini berkah lah Bang. Masya gitu. Allah, keren juga ya. Kayak jadi lebih tertarik gua ke Stitki ini. Pertanyaan yang juga berputar-putar di aku nih, apakah di Stitki itu kegiatannya gimana sih? Dari pagi, misal bangun jam berapa, terus ngapain aja? Jadi kita di Stitki itu hari-hari kita itu diisi dengan hari-hari yang produktif gitu. Dari kita bangun tidur itu jam 3:30, kemudian kita tahajud, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat subuh kita ada kegiatan
kalau kita sering kenal kalau di dunia pesantren itu holaqoh Al-Quran gitu. Jadi kita menghafal, kemudian hafalan kita disetorkan ke musyrif gitu kan. Seru juga kayaknya. Ya. Kemudian sampai sekitar kurang lebih 6:30 lah, jam 6:30. Kemudian setelah itu kita siap-siap, entah itu sarapan, mandi. Kemudian di jam 8 kita masuk kuliah. Gitu kan, sampai zuhur, istirahat, sholat, makan, dilanjutkan lagi dengan kuliah sampai jam 2. Kemudian kita istirahat biasanya itu Bang. Kemudian setelah azan asar kita sholat berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan menghafal Al-Quran lagi. Berarti sehari 2 kali ngafalnya nih? Itu adalah menghafal Al-Quran yang wajib lah, begitu bisa kita katakan yang wajib. Holaqoh Al-Quran setelah asar kita ada holaqoh Al-Quran. Biasanya itu sampai jam 5 sore. Kemudian jam 5 sore kita pulang, sama seperti pagi tadi kita makan malam gitu kan. Kemudian mandi, persiapan sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib di Masjid Ar-Rahmah itu ada namanya kajian gitu. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya. Setelah sholat isya biasanya kita itu isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau unit kegiatan mahasiswa seperti melatih public speaking, kemudian melatih nagom Al-Quran, belajar seni suara begitu. Sampai di jam 9 malam kemudian kita istirahat dan bangun lagi di jam 3:30. Terus berputar seperti itu. Gitu. Keren juga, full kegiatan bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat dan berkah tentunya. Sebelum kita tutup, saya pengen juga apa aja kelebihan dan fasilitas kalau misal aku daftar di Stidki nih, gitu. Nah, sebenarnya ketika saya masuk di Stidki Ar-Rahmah itu, saya membayangkan Stidki Ar-Rahmah itu tidak seperti yang saya bayangkan, ngerti nggak Bang? Gitu loh. Jadi saya ngiranya ya kan namanya juga penghafal Al-Quran yang apa namanya itu beasiswa gitu kan. Ya namanya beasiswa itu kan saya pikirnya gitu kan ya pasti fasilitasnya sederhana gitu kan. Dan setelah saya masuk di Stidki, saya tentunya kaget gitu. Intinya ini sangat di luar ekspektasi saya gitu. Saya sangat puas dengan fasilitas yang diberikan oleh Stidki Ar-Rahmah. Oke. Saya sangat tertarik dengan banyak jawaban dan keterangan dari Abang nih. Entah ini karena Abangnya di Stidki atau emang bener-bener Stidki itu sekeren dan memuliakan para penghafal Quran supaya mereka belajar fokus dan dicetak jadi imam sama manajer tadi gitu. Ya, memang Stidki ini kalau menurut saya pribadi memang ya sangat memuliakan para penghafal Al-Quran gitu kan. Di samping dengan fasilitasnya yang luar biasa tentunya, kita juga di sini juga diberikan pendidikan yang sangat baik, dosen-dosen yang profesional. Obrolan ini kayaknya cukup menarik dan cukup panjang. Insya Allah kita akan sambung di lain waktu Bang. Siap Bang, Jangan siap. bosan-bosan datang di podcast Stidki Ar-Rahmah. Siap. Mudah-mudahan Abang sehat selalu, segera lulus dan mendapatkan jodoh. Amin. Gimana nih? Insya Allah lah.